Jadi ketika banyak orang menggandrungi film Avatar Aang itu, Iya, yang memiliki ada pengendali air, api, angin gitu, sama tanah gitu ya. Ya, satu lagi unsur tanah. Al-Quran itu tiba-tiba memberi informasi ke kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Marogan TV, senang sekali hari ini Upik sedang bertamu. Kan biasanya kita mengundang orang hadir di rumah kita, hari ini kita bertamu. Nah, hari ini saya sedang bertamu ke rumah salah seorang anggota DPRD Sumatera Selatan, dan beliau ini adalah orang yang suka mengambil ibroh dari Al-Quran, yang kadang-kadang kalau kita lihat tuh milenial banget ya ternyata Al-Quran itu ya. Nah, penasaran kan, kita akan ngobrol sama beliau. Assalamualaikum Ustadz Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sang guru merpati ya. Merpatinya mana, Tad? Merpatinya di pesantren. Ya, oh gitu. Merpati yang tidak pernah ingkar janji, insyaallah Ustadz ya. Oke Ustadz, terima kasih hari ini kami sudah diterima untuk hadir di rumah Antum, di tempat yang asri. Enak banget nih, banyak koleksi anggreknya. Nyaman jadinya di sini Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Memang Baiti Janati tadi ya konsep Islam itu ya. Kalau Baiti Janati berarti penghuninya ada bidadarinya. Oh, pantesan banyak bunga ya. Ustadz, hari ini saya pengen ngajak teman-teman milenial itu terutama ya, aware dengan Al-Quran. Kadang-kadang kita tuh ketika disodori Al-Quran tuh, aduh ini apaan sih gitu. Kadang-kadang anak-anak tuh tidak aware. Nah, kemarin saya sempat membaca beberapa tulisan Antum tentang film Avatar ya. Ternyata itu ada beberapa unsur-unsur yang diceritakan di film itu tuh connect dengan Al-Quran. Itu gimana Ustadz? Kok bisa sih Antum dapat ibroh itu, gimana ceritanya? Sebetulnya ya, kalau kita dekat sama sesuatu, kita akan memiliki feeling yang kuat kepada sesuatu objek yang kita dekati tersebut. Keren ini. Jadi kita di dalam rumah nih, dalam sebuah kamar, ada orang berjalan di depan kamar kita, kita bisa mengenali itu langkah kaki siapa di rumah kita. Karena kita dekat? Karena kita sudah dekat secara ruhiyah. Nah, kita dekat dengan Al-Quran, itu juga membuat Al-Quran itu terus-menerus memberi kita informasi. Apapun objek yang kita lihat di luar, Al-Quran itu memberi informasi. Jadi seolah-olah dia search mesin pencari otomatis yang ada dalam diri kita. Ketika kita dekat dengan Al-Quran. Nah, termasuk Avatar itu. Avatar tadi ya. Jadi ketika banyak orang menggandrungi film Avatar Aang itu, yang memiliki ada pengendali air, api, angin gitu, sama tanah gitu ya. Ya, satu lagi unsur tanah. Al-Quran itu tiba-tiba memberi informasi ke kita. Sebenarnya ini punya kita gitu kan. Oh gitu ya tadi? Iya. Nah, jadi teman-teman, jadi 4 unsur yang ada di dalam film Avatar ini, beliau ini korelasikan dengan nabi-nabi kita sebagai pahlawannya ini ya. Dan ternyata itu ada semua loh. Dan pada hari ini, saya masih tutup nih yang 3-nya ya. Hari ini kita karena Marogan Ustadz. Jadi Kiai Marogan ini punya filosofi di mana ada air, di situ ada kehidupan. Nah, jadi saya pengen air dulu ini Ustadz. Nah, kira-kira nabi yang boleh dibilang kental unsur airnya itu nabi apa Ustadz? Ya, pertama saya pas mengidentifikasi ini kita ada 2 nabi nih. Pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh waktu itu memang dia bisa, kalau versi kemanusiaannya saya ngeliat pada akhirnya Nabi Nuh itu bisa membanjirkan bumi dengan doanya kepada Tuhannya, supaya bumi ini dibanjirkan dan orang-orang dimusnahkan. Dan terjadi. Awalnya saya mulai apakah Nabi Nuh ini adalah seorang pengendali air gitu ya. Tapi ketika masuk ke zaman Nabi Musa, kita membaca historis Nabi Musa, kayaknya Nabi Musa lebih tepat kalau dibilang dia pengendali air yang sebenarnya. Dimulai dari dibuang di air gitu ya? Dimulai dari dia dibuang di air, kemudian dia ketika dia jadi buronan, waktu dia habis membunuh orang, dia kan buronan tuh. Dengan orang Kipti, suku Kipti ya. Ketika dia datang ke Madian, dia mendapatkan kecerahan hidup juga di dekat sumber air. Benar. Bertemu dengan calon istrinya juga di dekat sumber air itu. Kemudian tahapan berikutnya, dia juga bisa menenggelamkan Fir'aun di lautan. Itu juga berhubungan dengan air. Fase berikutnya lagi, ketika masyarakat yang dibinanya itu kehausan di padang pasir, butuh air,
Musa memukulkan tongkatnya ke batu. Memukulkan tongkatnya ke batu dan memancarlah 12 mata air dari sana. Ketika kita belajar historis Nabi Musa, kayaknya ini deh pengendali air yang sebenarnya. Lagi-lagi milik kita ternyata ya gitu. Allahu Akbar. Ustadz, jadi ngomong-ngomong mengenai air nih, kan kayak Morgan kan punya filosofi nih, bahwa setiap air itu ada kehidupan. Apakah benar, korelasi nggak dengan Al-Quran bahwa kalau seandainya di bumi ini tidak ada air, mungkin tidak akan ada kalau kehidupan. bahasa Al-Qur'annya, dari air kami ciptakan segala sesuatu yang hidup. Allah Karim. Artinya apa yang menjadi dasar dari pemikiran Kiai Morogan itu juga diambil intisarinya dari Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an memang menginformasikan bahwa dari airlah segala sesuatu ini berkembang biak dan banyak itu. Dan kalau kita melihat air sebetulnya, diri kita ini juga mirip dengan struktur bumi, komposisi air bumi. Jadi di air di kita ini 2/3, 70%-an kita ini adalah air. Dan bumi kita ini juga adalah 71% adalah air. Menariknya sebetulnya, yang menariknya lagi itu, surat ke-71 itu adalah surat Nuh. Yang di situ menceritakan tentang banjir besar. Wah, luar biasa. Dia klop dengan informasi ilmu pengetahuan tentang jumlah air yang ada di komposisi air di bumi. Oh, jadi surat Nuh itu adalah surat ke-71, kemudian komposisi air ada bumi yang diteliti oleh ilmuwan 71%. Itu bukan Muslim yang menyimpulkan bahwa air itu 71% itu bukan Muslim. Lagi-lagi ya Allah, ya Al-Quran cuma mengklopkan saja, mengklikkan saja dengan informasi yang beredar di lapangan. Ya. Ini mirip kisah Balkis deh kalau saya ngelihat. Ustaz Fikri. Jadi Balkis itu ketika didatangkan bertemu dengan Sulaiman, Sulaiman itu sudah memindahkan terlebih dahulu arasnya Balkis. Arasnya Balkis dipindahkan, dimodif sedikit. Kemudian Sulaiman bertanya ke Balkis, Ratu, kira-kira ini milik Anda bukan? Kemudian si Balkis, kayaknya ini punya saya ini gitu. Kayaknya ini arasnya saya gitu kan. Dia kata Sulaiman, ini memang aras kamu, saya hanya mengubahnya sedikit. Nah, ini sebuah ilustrasi tentang Muslim dan orang dan teknologi sekarang ini. Banyak teknologi termasuk pengendali air tadi yang kita anggap itu tidak ada faktanya, hanya fiktif gitu ya. Ternyata itu ada faktanya dan diceritakan di dalam Al-Quran. Ketika orang yang dekat dengan Al-Quran menonton pengendali air yang di kartun, kita mengatakan ini kayaknya punya kita deh. Kayak gitulah kira-kira, seperti Balkis yang melihat ini kayaknya ini punya kita, kayak Balkis lihat istananya yang dimodifikasi oleh Nabi Sulaiman. Ya Allah Karim. Teman-teman, ini luar biasa sekali bahasan kita, dan saya pengen ada sebuah hadis mengatakan ada beberapa hal yang tidak boleh dikuasai di monopoli, Ustadz ya. Salah satunya adalah tidak boleh memonopoli air. Nah, kalau menurut Ustadz nih, ada nggak sih hubungan air ini untuk menjadi penguasa di dalam dunia ini? Kan kalau kita hubungan lagi ke Avatar kan, yang bisa mengendalikan ini kan mereka jadi kerajaan hebat semua kan. Nah, kira-kira orang yang menguasai air, kan Indonesia kan keliling air. Bagaimana nih pandangan antum soal ini? Sebenarnya termasuk di pesantren pun. Kalau kita ambil yang skup kecil dulu ya, kecil dulu, nanti kita baru membesar. Di pesantren pun, ketika pesantren tidak bisa mengelola air, yang terjadi adalah bencana di level pesantren itu. Itu baru pesantren ya? Iya, pertama penyakit yang biasanya muncul di lingkungan orang yang berkumpul dalam waktu yang lama tanpa mempedulikan air, yang terjadi adalah pertama koreng gatal misalnya gitu ya. Jembang gitu. Iya, anak-anak pondok tahu lah. Anak pondok tahu lah penyakitnya. Gatal. Ada pentol-mentol ini, itu air tuh. Gara-gara tidak bisa mengelola air dengan baik. Iya, pengendalian airnya. Pengendalian sistem airnya yang bermasalah di situ juga. Termasuk banjir ya. Nah, kalau dalam skup pesantren tadi benar. Kemudian dalam skup kehidupan, Nabi Ibrahim menginspirasi dengan inspirasi yang hebat loh itu. Ketika Hajar ditinggalkan di padang pasir, anaknya Ismail itu membutuhkan air gitu kan, si Hajar ya, istrinya Ibrahim, bagaimana dia mondar-mandir itu mencari air sehingga Allah datangkan Zam-Zam, air yang memiliki khasiat yang hebat. Air ini menjadi sesuatu hal yang menarik. Bahkan Al-Quran pun ketika mempromosikan surga itu tidak lepas dari sungai.
Ketika dia mempromosikan surga pun, dia selalu air jadikan bahan jadi untuk bahan. Air yang mengalir. Air gitu yang mengalir itu kan. Dan kenapa kalau kita lihat dalam kehidupan kita, Pak Fikri, ketika kita punya uang, punya waktu luang, punya kesempatan gitu ya untuk keluar, yang kita pikirkan tidak jauh-jauh dari air, pantai, kapal pesiar, gitu. Air terjun. Kalau di Palembang ini misalnya waterboom. Air itu adalah cara kita untuk mendekati diri kita, karena air bagian dari diri kita. Kita juga bagian dari air itu. Pengendali air bisa mengendalikan bumi. Wow, ini dia. Artinya sebelum kita cut ini untuk yang pertama ini, jadi kan Indonesia ini hampir setiap tahun itu mengalami bencana banjir hebat. Ada nggak message menurut antum ini dari Surono? Surono ini kan tidak bisa taat dengan Allah, akhirnya Allah tenggelamkan dengan banjir. Itu ada message itu nggak kira-kira? Terhadap kehidupan kita ini, kok air malah jadi musuh gitu, malah jadi bencana gitu? Sebetulnya air ini ketika ada pemanasan global, memang dia bisa menutup seluruh bumi. Karena itu Allah bekukan sebagian air ini di kutub utara, Allah bekukan juga di kutub selatan. Kalau ini dicairkan, bumi akan tenggelam. Karena 28, sekian% bumi ini daratan, sisanya kan air semua. 71% lebih tadi kan. Nah, ketika kita di daratan ini, ini tidak bisa mengontrol sistem airnya, bahkan bagaimana air yang di hulu misalnya, tempat serapan air yang di hulu, pohon-pohon di hulu itu tidak bisa kita manage sedemikian rupa, air yang datang dari hulu itu, yang tempat tinggi, kan air itu dari tempat tinggi ke tempat rendah tuh. Nah, yang tempat tinggi tidak bisa terserap, dia akan meluncur turun ke bawah. Dan ini menjadi bencana bagi yang di bawah. Dimanapun itu sebenarnya, dimanapun itu orang itu beriman maupun tidak beriman, ketika posisi air yang di atas ini tidak terkendali, maka dia akan mengganggu yang di bawahnya. Dalam ya Ustaz ya. Baru air ya. Dan artinya orang yang bisa mengendalikan air, dia bisa mengendalikan kehidupan, bisa berdamai dengan kehidupan ini, tapi tidak bisa mengendalikan, bisa menjadi celaka karena air. Ini mungkin bagian dari yang harus kita kembali dalami ya dalam berkehidupan ini. Dan Ustadz, sebelum kita tutup, mungkin ada kesimpulan nih Ustadz tentang pengendali air ini. Saya mengajak kawan-kawan remaja ya yang lagi gandrung-gandrungnya sama kartun gitu kan. Ketika kita menonton satu tontonan yang menurut kita sangat menarik, bisa jadi sesuatu yang kita anggap menarik itu sudah ada pada kehidupan kita dan sudah ada dalam ajaran agama kita. Kita hanya perlu sedikit menoleh kepada ajaran agama kita, maka kita akan ketemu inti dari agama kita. Dan bisa jadi dengan menoleh tadi akan melahirkan cinta ya. Iya kan? Amin ya rabbal alamin. Cinta Al-Qur'an loh insyaallah. Ini adalah obrolan yang luar biasa. Hari ini kita udah tahu salah satu unsur yang ada di film Avatar itu ternyata ada pada Nabi Musa dan juga pada Nabi Nuh. Bagaimana dengan api, udara, dan tanah? Dengan Nabi siapakah dia? Makanya ikuti di obrolan Tabu Merogan berikutnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.